Assalamualaikum, selamat siang. Saya Fala Razan dari IE 4707 dengan NIM 1030 12300 245. Pada kesempatan kali ini saya akan ingin membahas tugas CO2 soal-soal kalkulus. Saya akan memulai dari soal nomor 1 dulu. Di sini kita punya GX min X plus 1, X-nya dengan syarat X-nya kurang dari 1, X kurang 1 dengan syarat X1 lebih kecil dari X lebih kecil lagi dari 2. Nah, 5 kurang X kuadrat dengan syarat X lebih dari sama dengan 2. Nah, ini adalah pertanyaannya. Yang A itu ditanya limit GX, X-nya mendekati 1 itu berapa? Ini fungsi G1 nya berapa? Dan limit GX, X mendekati 2 itu berapa? Kita mulai yang A dulu ya. Ya Kak, di sini kita punya X kurang dari 1 dan 1 kurang dari X. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa X kurang 1 itu adalah limit yang mendekati 1 dari kiri. Kita anggap ini adalah limit X mendekati 1 dari kiri. Pakai apa? Pakai min X plus 1 ya. Min X plus 1. Nah, untuk 1 dikurang X, kita anggap limit X mendekati 1 dari kanan. Limit X 1 dari kanan. X kurang 1. Nah, berikut seperti ini. Nah, kita substitusikan ya, satunya berapa? Nah, syarat limit itu harus limit 1 mendekati kiri dan limit 1 mendekati dari kanan itu nilainya sama. Itu syaratnya. Kita coba substitusikan satunya. Ini jadi min 1 ditambah 1. Ini jadi 1 dikurang 1. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Nah, kebetulan limitnya sama ya. Limit X mendekati 1 dari kiri itu hasilnya adalah 0. Nah, dan limit X mendekati 1 dari kanan itu adalah hasilnya 0. Ini sama ya. Ini sama. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa A limit X mendekati 1 itu ada. Ini hasilnya. Oke. Nah, kita lanjut yang B ya. Yang B adalah G1. Ini B. G fungsi G1. Nah, dari sini kita tentu tidak bisa ya, tidak bisa mensubstitusikan 1 karena dari domainnya tidak ada. Tidak ada domainnya ya. Di sini kalau mau disubstitusikan, kalau bisa ya salah satu kita sama dengan kan ya harusnya. Baru kita bisa substitusikan. Cuman karena nggak ada domainnya, kita tidak bisa mensubstitusikannya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa G1 itu tidak ada nilai. Atau nothing lah ya, nggak ada nilainya. Karena domainnya tidak ada. Oke, yang kita lanjut ke C ya. Nah, kita hapus dulu aja ya. Nah, untuk yang C kita punya limit GX X mendekati 2. Penyelesaiannya sama seperti yang soal nomor A. Kita bisa anggap ini kurangnya. Nah, ya. Kita bisa anggap X kurang dari 2 itu adalah limit X mendekati 2 dari kiri dan X lebih dari sama dengan 2 itu adalah limit
limit X mendekati 2 dari kanan. Jadi kita bisa simpulkan keduanya bahwa limit X mendekati 2 dari kiri merupakan X kurang 1, dan limit X mendekati 2 dari kanan merupakan 5 kurang X kuadrat. Ini nilainya. Nah, seperti yang saya bilang bahwa syarat limit itu nilai dari limit X mendekati dari kiri dan limit X mendekati dari kanan itu nilainya harus sama ya. Nah, kita substitusikan aja ya. Jadi ini jadinya 2 kurang 1. Ini 2 disubstitusikan dari 5 dikurang 2 pangkat 2. Hasilnya ini adalah 1. 5 dikurang 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 adalah 4. Maka 5 kurang 4 adalah 1. Ini sama ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa limit Gx kita bisa menyimpulkan bahwa limit Gx X mendekati 2 nilainya adalah ada atau ada nilainya. Nah, berikut dari penjelasan nomor 1, kita lanjut nomor 2. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Soal kalkulus keluar CO2. Di soal nomor 2 kita punya fx x plus 1 dengan syarat x kurang dari 1, ax plus b dengan syarat x kurang dari sama dengan x, 1 kurang dari sama dengan x, dan x nya kurang dari 2, dan 3x dengan syarat x lebih dari sama dengan 2. Nah, di sini supaya kontinu berapa nilai a dan b. Di sini kita sudah tahu ya bahwa nilai fx ini adalah nilai yang kontinu. Secara kontinu itu fungsi fx dan fungsi limit, fungsi fx dan limit itu nilainya harus sama. Nah, supaya sama, supaya kontinu biar berapa nilai a dan b. Nah, di sini kita ini ya berarti ya nilai ini ya. Dan kita bisa lakukan dengan cara buat persamaannya dulu ya dari fx. Jadi kita mulai dari S1. F1 kita punya ax plus b. Nah, yang namanya fungsi F1 itu x nya digantikan dengan 1 ya. Jadi hasilnya a kali 1 ditambah b. Maka hasilnya adalah a ditambah b. Nah, setelah itu kita cari limit ya. Limit x mendekati 1. Nah, limit supaya dikatakan ada nilai limit, maka nilai limit dari kiri dan dari kanan itu harus sama ya. Kita bicara ya. Limit x mendekati 1 dari kiri dan limit x mendekati 1 dari kanan. Di sini x kurang dari 1, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah limit x mendekati 1 dari kiri ya. Mendekati 1 dari kiri kita punya x plus 1. Nah, yang kanan dari mana? Ya ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa 1 kurang dari sama dengan x adalah limit x yang mendekati dari kanan. Kalau tidak balik kan sama aja x lebih dari sama dengan 1. Ini kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah limit dari kanan. Nah, limit yang mendekati dari kanan kita punya ax plus b ya. Kita substitusikan ya. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan ini nilainya adalah a ditambah b. Kita lanjut ya. Dari sini kita punya limit x 1 mendekati dari kiri dan nilainya 2, dan dari kanan nilainya a plus b. Nah, dari soal kita sudah dikasih tahu ya bahwa nilai fx adalah kontinu. Nah,
secara kontinu itu nilai F1 dan nilai limit X mendekati 1 itu harus sama. Nah, karena kontinu juga, tentu limitnya juga harus ada nilainya. Jadi kita anggap yang sama ya. Ini yang kita anggap adalah sama, A plus B sama dengan 2. Nah, karena ini sama aja ya, dan kita ketahui bahwa nilai fx ini adalah kontinu, kita anggap f1 dan limit x1 itu adalah nilai yang sama karena kontinu. Jadinya f1 sama dengan limit x mendekati 1. Berapa nilainya? Jadi ini, oke? Berapa nilainya? Ini ya, ini nilainya. A plus B sama dengan 2. Ini kita anggap adalah persamaan ke 1. Nah, di sini kita cara nilai AB-nya dengan eliminasi ya. Kita cari tahu dulu persamaan dulunya seperti apa ya. Ini saya hapus. Nah, kita cari persamaan keduanya ya, kita tulis dulu ya. Limit x mendekati 1 sama dengan f sama dengan 1. Dan nilai limitnya adalah 2 ya. A plus B. Kita anggap ini adalah persamaan. Nah, kita cari. Nah, setelah ini kita cari persamaan 2 ya. Karena kita untuk mencari AB nya itu kita lakukan dengan cara eliminasi. Dengan cara apa? Yang tadi kita cari F2 nya, kita cari limit X mendekati 2 nya. Seperti yang sudah dibilang di soalnya bahwa ini adalah nilai kontinu, maka X dan nilai limit X mendekati 2 itu nilainya harus sama. Jadi kita tulis fungsinya dulu F2. F2 kita punya 3 ya, 3X. Nah, kita masukkan saja 3 dikali 2 sama dengan 6. Dapat nilai F2 nya ya. Setelah itu kita cari limit X mendekati 2. Limit X mendekati 2. Nah, nilai limit itu ada 2 ya. Ada yang mendekati dari kanan, limit X mendekati 2 dari kanan, dan limit X mendekati 2 dari kiri. Nah, kita mulai dari kanan dulu ya. Nah, yang dari kanan kita dapatkan bahwa X lebih dari sama 2, kita bisa simpulkan bahwa limit X mendekati 2 itu mendekati dari kanan. Nah, kita tulis limit X mendekati 2 dari kanan, kita punya 3X. Kita punya 3X. Nah, kita substitusikan aja 2 nya ya. Jadinya 3 dikali 2 dengan 6. Sama aja kayak tadi ya. Nah, setelah itu kita punya limit X mendekati 2 dari kiri. Dari sini kita simpulkan bahwa X kurang dari 2 ini ada limit X mendekati 2 dari kiri. Nilainya apa? AX plus B. Jadi kita punya limit X mendekati 2 dari kiri adalah AX ditambah B. Nah, kita substitusikan saja 2-nya ya, jadinya A kali 2 ditambah B, maka hasilnya adalah 2A ditambah B. Karena nilai F itu adalah kontinu, kita anggap F2 nya dan limitnya adalah sama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk persamaan kedua ada limit X mendekati 2 sama dengan F2 itu adalah sama karena kontinu. Nah, nilainya apa aja? Limit
limitnya adalah 2A ditambah B sama dengan 6. Ini adalah persamaan kedua. Ini persamaan pertama ya. Ini adalah persamaan pertama. Setelah itu gimana? Kita udah dapat dua persamaan. Nah setelah itu kita eliminasi saja. Seperti biasa eliminasinya ya. Kita hapus dulu ini. Kita dapat persamaan pertama adalah A plus B sama dengan 2, dan persamaan kedua adalah 2A plus B sama dengan 6. Nah, dari sini kita bisa eliminasi ya, eliminasi aja langsung. Kita hilangin aja B-nya. Kita eliminate B, maka hasilnya adalah min A. 2 dikurang 6 adalah min 4. Dari sini kita bisa coret aja minusnya. Dari sini kita dapatkan adalah A-nya adalah nilainya 4. Nah, kita dapatkan nilainya 4. Cara mencari nilai B-nya tentu kita substitusikan ke sini aja ya. A plus B karena lebih simpel. A plus B sama dengan 2. A yang kita dapatkan 4 plus B sama dengan 2. B-nya sama dengan 4 terpindah ke sini, jadinya 2 dikurang 4, hasilnya adalah min 2. Nah, dari sini kita dapatkan nilai A-nya dan B-nya. Jadi supaya nilai fx-nya adalah kontinu, nilai A-nya adalah 4 dan nilai B-nya adalah min 2. Ini dia. Ya, jadi sekian dari pembahasan soal tugas CL kalkulus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.